Assalamualaikum, hai sahabat biologi, bertemu kembali dengan saya Yolanda Juliawati, kelas 12 IPA 4. Di video kali ini saya akan presentasi mengenai evolusi untuk memenuhi tugas dari Ibu Yuyu Yulia. Simak videonya. Evolusi. Evolusi adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara berlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi dibagi menjadi dua, yaitu evolusi anorganik dan evolusi organik atau evolusi biologis. Evolusi anorganik merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Sedangkan evolusi organik merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, di sini saya akan menamparkan 4 teori, mulai dari teori yang tertua, yaitu teori abiogenesis atau generatio spontanea adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek dan Needham. Kedua, teori biogenesis adalah teori yang berisi bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori Francesco Redi dan Louis Pasteur. Yang pertama yaitu teori Francesco Redi, bahwa dengan percobaan tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam stoples terbuka, tetapi tidak muncul dalam stoples tertutup. Larva suatu kehidupan bukan berasal dari daging benda mati, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Yang kedua yaitu teori Louis Pasteur. Percobaannya mendidihkan kaldu pada labu, kemudian labu tersebut ditutup dengan pipa seperti huruf S sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih, bening, dan steril. Dari percobaan ini ditimbullah anggapan bahwa omne vivum ex ovo omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Teori evolusi kimia. Menurut teori evolusi kimia, asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmos dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia adalah Harold Urey, menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas-gas seperti metana CH4, hidrogen H2, uap air H2O, dan amino NH3 yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangun kehidupan. Nah, seperti pada gambar, yaitu percobaan Stanley Miller dengan menggunakan sistem tertutup untuk menstimulasikan kondisi purba atau awal di bumi. Air direbus untuk menghasilkan uap kiri bawah, yang kemudian dicampur dengan NH3 dan CH4 di ruang lain. Pada ruang atas menstimulasikan atmosfer awal bumi dan menjadi sasaran baik pelepas arus listrik atau radiasi ultraviolet. Pada produk yang dihasilkan didinginkan dan terkondensasi ketika melewati kumparan yang diisi dengan air dingin. Produk kental dilarutkan dalam labu yang berisi air yang disimulasikan sebagai larutan awal. Molekul-molekul yang baru terbentuk dianalisis pada beberapa waktu yang selama percobaan. 4. Teori Jean Lamarck. Pada abad ke-18, Jean-Baptiste de Lamarck mengusulkan suatu mekanisme bagaimana kehidupan berubah seiring berjalannya waktu. Ia membandingkan spesies yang hidup dengan fosil. Lamarck menemukan sebuah garis-garis keturunan yang merupakan kronologi fosil tua menuju fosil yang lebih muda, yang mengarah ke spesies hidup. Beliau menjelaskan penemuannya melalui 2 prinsip yang secara umum diterima pada saat ini.
Prinsip pertama, use and disuse, merupakan ide di mana bagian tubuh yang sering digunakan seiring waktu akan bertambah besar dan semakin kuat, sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan menghilang. Seperti pada gambar, yaitu jerapah, di mana jerapah seringkali meregangkan lehernya demi mendapatkan daun dari cabang pohon yang tinggi. Prinsip kedua, inherence of acquired characteristics, menyatakan bahwa organisme dapat menurunkan modifikasi tersebut kepada keturunannya. Lamarck menyebutkan bahwa leher panjang dan berotot yang dimiliki jerapah telah mengalami evolusi dari generasi ke generasi akibat dari pelaku jerapah yang sering meregangkan lehernya demi mendapatkan daun dari cabang pohon yang tinggi.